A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ya bunda yang baik rahmati Allah, kita hidup di dunia ini berharap supaya yang menciptakan kita suka sama kita. Saya ulang ya, kita hidup di dunia ini berharap supaya Allah yang menciptakan kita suka sama kita. Apalah perbuatan yang bikin Allah suka? Kan gitu harus bertanyanya. Allah suka saya ngapa ya? Allah mau saya ngapa? Tapi lingkungan sekitar, orang-orang samping kanan, samping kiri kadang-kadang suka mancing-mancing dan bilang, apa kata orang nanti? Apa kata orang nanti? Apa kata orang? Jadi kita sibuk dengan apa kata orang. Padahal apa kata orang itu belum tentu benar. Saya ulang ya, pelan-pelan nih ngomong sama mama nih. Dicatat-catatnya keluar dari pintu masih hilang dah, tak ada gitu nih. Tak apa-apa dia. Jadi apa kata orang belum tentu benar. Apa kata orang tuh belum tentu benar. Tapi kalau apa kata Allah udah pasti benar. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, coba lihat Al-Quran yang kemarin saya bahas. Kalau kita dah mulai masuk ke perbuatan-perbuatan baik, masuk ke zona-zona amal soleh, ibu-ibu sudah mulai dekat sama masjid, dekat sama majelis taklim, belajar Quran, mulai juga mengajak orang lain berbuat baik. Nah ini udah mulai beda lagi ujiannya. Kalau dulu cuma baik seorang, ya kan? Sebelum kita masuk kepada amal soleh yang ini, kita kan dulunya bikin perbuatan baik untuk kita dulu. Nah itu ujiannya mungkin 3 gitu. Begitu kita sudah mulai ngajak orang untuk berbuat baik, nah ujiannya 6. Bisa dipahami tak kira-kira? Kalau untuk seorang ujiannya berapa? 3. Tapi kalau udah mulai ngajak orang, 2 kali lipat ujiannya. Ngapa begitu? Karena setan berbentuk jin dan manusia tidak suka kita berbuat baik dan mengajak orang berbuat baik. Kita lihat ya ayat 118 Ali Imran. Ini saya menekankan materi kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Buka dak? Terbuka dak? Dapat dak? Ali Imran surat ketiga. Dah? Ayatnya ayat 118. Ini saya masih bahas karena kemarin waktu di SMK kemarin tuh belum selesai pembahasannya. Karena ini masuk ayat-ayat akhir. Saya mau ngasih tahu sama abang kakak, jangan terlalu pusing sama apa kata orang. Nanti kakak pusing seorang. Jangan terlalu pusing apa kata
orang. Nanti abang kakak pusing seorang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hati-hati milih kawan, hati-hati milih lingkungan, hati-hati kalau nengok orang. Jangan cuma nengok oh ini kaya, oh ini terkenal, ini berpengaruh, belum tentu baik. Kenapa hati-hati milih kawan? Bukan kita tuh eksklusif, bukan kita. Enggak, kita harus pilih memang kawan kita. Ini ngantarkan kita ke surga atau ngantarkan kita ke neraka. Perlu pilih kawan enggak, Bu? Hah? Perlu. Baju ya ibu pilih, sayur ya pilih. Mau beli ikan busuk? Mau beli sayur busuk? Ngapa milih kawan busuk? Mulutnya busuk, ngomongkan orang, suka jelekkan orang, jangan dekat-dekat, nanti ketularan. Paham? Yuk, sayur busuk? Nggak mau. Ikan busuk? Kawan busuk? Pandai. Paling cerewet ini ibu tuh kalau udah milih ikan. Maunya segar, murah, betul tak? Udah minta yang segar, murah. Nawar macam nak naik haji hari itu. Dia kalau bisa nawar tuh kayaknya menang sekali gitu. Padahal duit banyak, Pak. Gelang emas petaburan sampai siku. Atau asli ke imitasi. Sayur busuk kita tak mau, ya kan? Ikan busuk kita tak mau. Padahal kadang-kadang di dalam satu bagian tuh misalnya nanas gitu, nanas busuk itu bagian ujung ya, buang sikit tuh dah beres dah. Tapi kita ada yang bagus dah, ada yang bagus dah. Itu sikit ya. Ngapa berkawan dengan kawan busuk masih bertahan lama? Apa tanda-tanda kawan busuk? Suka jelek-jelekkan orang lain. Catat baik-baik, Bu, catat besar-besar, besar. Kawan-kawan busuk apa? Ciri-cirinya suka jelek-jelekkan orang lain di depan kita. Itu tanda kawan busuk. Jelas? Kenapa? Nanti besok, lusa, setahun, 2 tahun yang akan datang, begitu dia tak lagi berkawan sama kakak, dia akan jelekkan kakak, jelekkan ibu di depan orang lain yang lain lagi. Paham? Itu memang hobi dia. Kalau dalam Quran itu namanya makan bangkai. Apa? Makan bangkai. Kita nengok ikan busuk ya tak mau. Ikan busuk, apa kita makannya? Nengok ya tak suka. Ini ada orang hobinya makan bangkai. Apa tanda kawan-kawan busuk tadi itu? Suka jelek-jelekkan orang di depan kita. Titik. Bagaimana cara milih kawan? Gampang. Kalau orang tuh baginya ada 3. Catat ya. Kalau orang biasa yang diomongkannya peristiwa atau kejadian. Tadi ada si Ano kebakaran rumah situ banjir tuh. Oh tadi malam ada ini. Itu orang biasa. Yang diomongkannya kejadian, peristiwa. Ini masih agak bagus lah. Kalau yang si busuk nih, apa? Suka jelek-jelekkan orang. Kau dah tahu belum si Ano tuh? Giginya tambah lagi loh. Maka dia tuh pakai masker terus, tak ada dah giginya tuh. Dia tuh malu sama kita. Tanda-tanda orang busuk, suka jelekkan orang lain di depan kita. Hati-hati, karena nanti dia akan jelek-jelekkan kita di depan orang lain. Jadi kalau orang biasa yang dibicarakannya peristiwa, kejadian, ini itu. Itu orang biasa.
Orang jelek, orang busuk, gimana orang busuk? Suka jelek-jelekkan orang lain. Karena bagi dia, dengan menjelekkan orang lain, dia bisa naik ke atas. Dengan nginjak, dia bisa naik. Itu kata dia. Apa? Kata dia. Kalau kata Allah tidak begitu. Kalau kita suka jelekkan orang, Allah akan jelekkan kita. Apa bu? Kalau kita suka doakan orang, suka menolong orang, suka memuliakan orang, Allah akan muliakan kita. Begitu rumusnya. Bisa dipahami kira-kira? Dah. Kalau orang hebat, orang keren, orang mantap, itu bicara apa? Bicara program, bicara ide, apa? Bicara gagasan. Omongannya tuh gini, kita bikin apa yuk? Kita bikin apa yuk? Kecil ya misalnya, kau ada air gak? Ada. Kau ada sirup? Ada. Kau bawa sirupnya sama bawa airnya, aku bawa gula sama es batunya. Kita bikin minuman yuk. Nanti air minum ini kita masukkan dalam kampel-kampel, masukkan dalam plastik-plastik, letakkan di masjid-masjid biar orang minumnya habis sholat Jumat. Berapa kantong? 40 kantong, 10 kantong. Ada kawan saya yang punya rumah makan gratis tuh, awalnya dia dapat ide tuh, dia punya duit cuma 10.000. Berapa duitnya? 10.000. Jadi 10.000 tuh diapakanlah sama dia. Dia beli gula sedikit, dia beli teh tubruk tuh. Habis tuh dibelinya minta es batu sama orang, plastik-plastik kecil bikin. Zaman dulu saya nyebutnya es lilin yang panjang-panjang tuh, apa namanya? Tahu ibu ya? Sebelum zaman es krim tuh bu, yang panjang-panjang tuh, yang panjang-panjang mambo ke apa namanya tuh. Nah, dimasukkannya lah es batu dan lain-lain tuh, dibikinnya es. Uang 10.000 itu begitu dimasukkan jadi es kampel begitu, jadi es teh manis 40 bungkus. Dibagikannya ke orang-orang. Dia bilang aku bikin es teh manis bisa membahagiakan 40 orang. Walaupun es 3 sikit seorang. Apa? Ibu-ibu nih kalau berkumpul nih, satu bikin bakwan. Ada yang bisa bikin bakwan? Satu bikin bakwan jagung, satu bikin pisang goreng. Nggak usah banyak-banyak, nggak banyak. Satu orang misalnya 10 biji ya pisang goreng, satu sisir tuh goreng. Ada saya waktu di Jakarta tuh beli nangai mata saya, ibu-ibu, nenek-nenek, dia ini mohon maaf ya, pemulung, ngambek-ngambek sampah. Begitu saya datang, dia datang bawa pisang rebus. Ini untuk Ustadz, ya Allah. Bukan pisang rebusnya, tapi niat baik dia tuh. Dia sendiri susah gitu. Terus mohon maaf, punya anaknya tuh ada masalah mental gitu. Saya kenapa beli nangai mata atau itu tuh terharu? Karena kalau dia ngasih pisang goreng kan banyak lagi modalnya. Minyak goreng, ya kan? Tepung, mungkin mau dicampur susu misal gitu. Ini dia hanya punya modal pisang dan air panas, direbus. Hasil rebusannya itulah dikasihkan ke itu. Saya bagi-bagikan ke orang-orang di Munzalan, di Surau Duta Munzalan itu biar bisa makan. Masya Allah. Jadi maksud saya, kalau kita nih mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang istimewa, otaknya harus berpikir kita bisa bikin apa. Bisa gak? Tadi saya bilang patungan. Kau bakwan ya, nanti aku dadar gulung. Kau kue asin, yang bisa kue asin berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang bisa kue manis berapa orang? Patungan. Nggak usah banyak, tapi istiqomah, sering.
Aku 10 ya, pokoknya aku 10. Sampai orang kenal, oh ini ibu ini pisang goreng. Oh ibu ini Nagasari. Ah, Nagasari lama udah tak makan. Masih ada ke kue Nagasari tuh? Oh masih, itu zaman saya kecil dulu tuh masih ada. Kalau di Bugis ada kue namanya barongko. Itu kalau kita jorong-jorong, yang pakai daun pandan, beras, tahu? Nyaman kue itu ya. Hampir tak ada dah sekarang. Ada tapi susah cari. Ada. Tapi agak susah cari. Orang sekarang kue-kue modern dah. Udah ya. Jadi pilih kawan. Tadi ikan busuk mau dah? Sayur busuk? Kawan busuk? Jangan. Apa tanda kawan busuk? Nah, harus belajar untuk pilih-pilih. Nah, kenapa harus pilih kawan? Lihat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Apa tuh la ya'lunakum khabala? Dia tidak berhenti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Ada yang dikerjakan itu, pokoknya kau mampus, pokoknya kau jatuh, pokoknya kau bangkrut. Gimana caranya rumah tangga kau hancur? Itulah dia la ya'lunakum khabala. Kawan busuk tuh, depan kita jelek-jelekan orang, nanti di depan orang dia jelek-jelekan kita. Paham? Hati-hati kalau ngomong sama dia. Maka bagus pakai masker gitu ya. Apa kabar? Udah makan ke belum? Mau makan? Dah buka masker pas nak makan ya. Balik lo ya, kasih. Tak usah lama-lama. Tak usah cerita suami, tak usah cerita anak, tak usah cerita keluarga sama orang-orang begitu. Nanti cerita aib kakak diceritakan kemana-mana. Sekampung berita tuh. Betul tak? Tak usah. Aku boleh cerita tak sama kau? Suami aku tuh begini, gini. Oh iya, emang suami kau tuh gatal, kata dia. Tak lama dia kawin sama suami kita. Walah, antu belau. Apa? Paham? Jadi ibu-ibu nih jangan cerita. Kalau punya masalah diam-diam ya, senyap-senyap. Ya, menantu saya tuh begini, Ustaz, anak saya tuh begini. Udahlah, tak selesai. Benar. Cerita sama orang tuh tidak menyelesaikan masalah, satu. Yang kedua, belum tentu yang kita ceritakan tuh bisa jaga rahasia ini. Yuk jawab jujur. Biasanya rahasia terjaga atau tersebar? Apa cerita? Kadang kan kita tak sengaja. Itulah saya bilang odoale. Apa? Odoale. Tak boleh cerita-cerita gitu tuh. Tersebar. Makanya jangan. Apa istri curhat di sosial media? Maksudnya sindir-sindir. Tak usah. Orang suka. Justru tuh kalau mau posting tuh posting yang baik-baik, posting ayat-ayat Quran. Orang kan sering tanya, Ustadz kayaknya tak punya masalah, bahagia terus. Mana ada manusia di dunia tak punya masalah? Tapi saya memutuskan satu, tidak posting masalah di sosial media. Tak mau saya. Dua, saya putuskan untuk berbahagia tanpa syarat. BTS apa? Bahagia tanpa syarat.
Tidur di lantai, nyenyak. Tidur di atas kasur, bisa. Pakai kipas angin, bisa. Tidur di tikar, bisa. Tidur di karpet kayak gini, makin nyenyak. Saya tidak pakai syarat tidur harus di spring bed. Tidur pun ada. Duduk pun tidur. Makan harus kepiting, harus udang galah, harus ini baru makan enak. Tak ada. Telur dadar pun saya makan nyaman. Betul tak? Pernah saya sama Bunda Uung balik dari luar kota, terus Bunda nanya, "Ya, nak makan apa?" Saya bilang nak makan kencaluk sama telur dadar. Dah. Orang kan ayam harus ini gitu. Makanya kalau ibu-ibu tengok di Munzalan ini sering menu-menu itu menu kampung. Ikan asin tipis, ya kacang Mekah atau apa kacang Mekah kan kita nyebutnya? Kacang Mia, tahu ya? Yang berbiji-biji dalamnya tuh. Nah, habis itu ada belacan, sambal belacan, pucuk ubi. Oh, nyaman makan ya. Bisa nambah-nambah. Makanya waktu Idul Adha di sini saya bilang budak-budak masak apa Ustaz? Jangan opor, jangan rendang. Saya bilang pasti semua rumah masak itu. Saya bilang masak kampung ya, saya bilang ada ikan asin, ada apa. Makanya orang tuh sehari makan rendang, hari kedua makan opor, makan ketupat, ujung-ujung nanti hari keempat kelima makan bakso semuanya. Toko-toko bakso penuh. Rupanya bosan gak makan rendang, makan opor, makan rendang, makan opor. Maka saya bilang kita tak usah menu-menu yang biasa, kita ganti menunya menu kampung. Murah meriah. Sambal belacan, telur dadar, ikan asin, kerupuk, mantap. Langsung lapar jadinya ya. Bila agenda kita makan-makan nih? Mana panitia Muammar dan kawan-kawan mana nih? Asarial kan mana saya kasih tugas. Kapan bikin seperahan nih? Mumpung saya di Pontianak. Ya, kita makan sama-sama. Minggu depan sebentar. Kalau lama-lama benda gini ini belum tentu masih hidup. Betul tak? Emang kira besok lusa pasti hidup ke kita? Dah, tanggal 11, catat bal. Tanggal 11, hari Ahad depan kita seperahan. Ya. Seperahan Munzalan. Bawa lauk. Jangan banyak-banyak. Kambing 1 ekor itu jangan kebanyakan. Maksud saya S3 sikit-sikit seorang. Ada yang bikin pecri, tak usah banyak-banyak, 1 rantang gitu ya. Nah, ada yang pandai bikin sambal apa, pastikan halal ya, jangan. Insya Allah halal. Maksudnya kalau ayam belinya cek disembelihnya pakai bismillah ndak gitu. Tapi kalau saya sih tahu saya ayam lah. Kalau kampung ya, sayur keladi, itu mantap tuh. Boleh tak? Nah ya, kalau kampung catat nanti bilang sama masjid. Pokoknya asarial PJ-nya didata supaya tidak tabrakan lauknya. Nanti nasi dari Munzalan kita buatkan nasinya. Minggu depan dah, hari Senin tanggal 11 kita seperahan. Saya insya Allah ada di Pontianak. Seperahan Munzalan. Saya bawa sambal sama ikan asin Ustaz. Oke, mantap. Ya, yang di Kota Baru, Sungai Jawi dan lain-lain tuh nak merapat sila. Nanti kita bikin 2. Kasih tahu juga sama Ampera ya. Bal, Majid Kapal Ampera kasih tahu juga seperahan Munzalan minimal sebulan sekali. Bawa lauk, ibu-ibu mustahik yang masak. Oke? Lauk kampung ya. Sulur keladi, apa lagi? Sayur pakis. Sambal asam. Nah kita makan ya, yuk. Lapar mak saya jadinya. Masjid-masjid cabang yang mungkin lagi nonton,
Bikin juga seprahan munzalan. Seprah itu artinya makan rame-ramai. Beda daerah, beda bahasa tuh. Kalau di Pontianak istilahnya seprahan ya. Alasnya pakai daun pisang. Atau kalau tak mau takut nanti mubazir, nasi ngambil masing-masing, lauknya tumpuk tengah supaya tak mubazir. Kadang-kadang nasinya ditumpuk di daun pisang, tak habis nasinya dibuang, sedih saya. Ambil sesuai porsi, mampunya segini, ambil. Ya kan? Ridwan, ya di Masjid Al Muminun pokoknya yang ada mustahib-mustahibnya, coba dibikin program seprahan munzalan. Seprahan itu artinya makan ramai-ramai. Wah, dah mengumumkan lauk dah tuh. Kau apa? Belum belajar lo kita. Itu gampang tuh, gampang. Bismillah ya. Oke. Botram. Kalau di Sunda itu orang Sunda bilangnya botram ya, makan rame-ramai, bawa lauk. Nanti satu bawa kerupuk, satu bawa nanti tumpuk tengah, makan sama-sama. Yang online gimana? Dah makan online pokoknya. Yang di online ini gimana, Ayaman? Makan online lah. Kata orang Minang makan bajamba. Kalau di Jawa bancakan. Kalau Jawa terserah pokoknya. Kalau tak habis bawa balik bungkus. Nanti panitia tolong ingatkan SOP. Kantong plastik tuh plastik bening tuh, itu bawa. Jadi selesai habis makan jangan dibuang, tak boleh dibuang. Lauk-lauknya bungkus lagi, bawa balik. Selesai, tak ada sampah. Oke? Sip? Jadi kan lumayan tuh, modal 5 ekor ikan bawa balik 10 gitu misalnya. Kalau di Gontor tajamu namanya. Bungkus. Udah? Mau belajar kan ngomongkan makan nih? Belajar lagi ya. Nggak gak semuanya harus bikin makanan lauk. Mungkin ada yang bagian bikin kuenya. Apam yang pakai gula merah, warna merah tuh. Ada apam yang warna putih itu. Tahu apam yang tebal-tebal? Yang nanti itu zaman saya kecil nih kawan saya tuh, habis itu nanti diparut pakai anok kelapa, ya kan? Ada dulu kue namanya ongol-ongol. Masih ada tak? Oh masih, itu nyaman makannya tuh, tak usah pakai kunyah, sup hilang, tak usah pakai gigi. Apa namanya? Ongol-ongol. Pernah dengar? Ongol-ongol. Kalau telepon masih banyak lah ya, telepon ya. Telepon masih banyak, onde-onde masih banyak, ya. Oke, dah. Jadi di Jawa mau namanya bancakan, mau namanya botram, mau namanya apa, terserah. Yang penting judulnya makan sama-sama habis SMK hari Ahad. Sip tak? Oke? Bungkus ya. Bismillah. Mantap. Dah nanti tolong ingatkan tanggal 11. Dah. Masih mau belajar? Lihat. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Mereka tidak berhenti-berhentinya menyakiti hatimu, mendatangkan kemudaratanmu. Waddu ma'anittum. Apa waddu ma'anittum? Telah nampak dan dia sangat menginginkan kesusahanmu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Mulut mereka suka menyakitimu. Telah nampak kebencian di mulut mereka. Kadang-kadang tak ngomong, bibirnya maju yang bagian bawah. Gimana? Bibir mana yang maju? Bawah. Dulu ada kawan dapat rezeki, sekampung ngantarnya.
Betul dah? Yang satu misalnya pergi haji tuh, sekampung ngantar. Wah, alhamdulillah pergi haji. Sekali sekarang udah kena undang pun, pergilah, ada undangan selamat. Ini tak sekolah. Apa? Bibirnya tak sekolah. Waktu dulu zaman sekolah, yang ini ketinggalan di rumah, tak ikut belajar. Tak ngomong, dah dia bilang, enggak, aku enggak mau, dah gitu. Dia cuma gini ya. Bagus enggak kayak gini? Bagus enggak? Jelek? Maka jangan mau. Ayo ikut sini yuk, ini ada program kebaikan. Kadang-kadang saya kalau ketemu orang begitu tuh, rasa nak saya bilang macam kau dah bagus ya. Apa? Pengen ngomong apa? Macam kau dah bagus benar ya. Kau jelek-jelekkan orang, kau nilai-nilai orang begini begitu, kau macam dah bagus ya. Kau muhasabah lah, introspeksi lah, tunjuk muka seorang, apa? Nah, susah ya terus, marah ya terus, gelisah ya terus. Udah bagus ya, apa? Ustaz marah, tak ada. Mikirkan tadi tuh, mikirkan sulur keladi, ya, tengkuyung, ikan asin, telur asin. Jadi orang-orang begini yang tadi saya bilang, ikan busuk mau dah, ayam busuk mau dah, pergi kawan busuk. Jangan berkawan sama orang busuk. Dia sebentar berkawan sama kita. Iya, sekarang dia masih berkawan sama kita, CS katanya. Besok lusa manalah kita tahu. Betul lah? Betul dah? Hari ini berkawan, hari ini katanya CS, besok lusa wallahu a'lam. Mana kita tahu? Hati manusia terbalik-balik. Betul dah? Nah, sekarang dia kupul. Sukalah kita ngomong sama dia, nyambunglah katanya. Ternyata besok lusa kita dicincangnya. Betul dah? Betul atau betul sekali? Hati-hati ya. Hati-hati ya. Dah. Oke. Sip. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Coba diulang. Ulang. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang ada di dalam hati mereka jauh lebih besar. Apanya yang besar Ustaz? Apa yang besar Ayaman? Kebencian mereka di dalam hati lebih besar dari yang mereka omongkan. Bibirnya gini nih. Kalau dibedah hatinya tuh, habis kita caci makinya. Habis. Apa? Habis. Tak bersisa gitu. Maka saya mau pesan sama abang kakak, hati-hati. Jangan pilih kawan yang busuk. Ikan busuk mau tak beli? Ayam busuk, sayur busuk, kawan busuk. Nah, gitu. Apa tanda kawan busuk tadi? Kalau ketemu yang begitu, cepat-cepat balik. Permisi ya, saya nak pindahkan motor lo gitu. Pindahkan motor dari sini pindah ke sana gitu. Aku balik lo, aku ke belakang lo ya. Aku ke toilet lo ya. Toilet mana? Toilet rumah seorang gitu, balik gitu. Kan tak bual. Aku ke toilet lo ya gitu. Ke toilet. Di mana toiletnya? Toilet rumah kita. Hati-hati. Kalau ketemu cepat-cepat balik. Jangan lama-lama. Ngapa gitu Ayaman? Ngapa gitu Ustaz?
menular. Apa? Penyakit itu menular. Awalnya cuma ngomong-ngomong biasa, lama-lama ketagihan, ujung-ujung ikut-ikutan. Menular. Apa? Penyakit fisik tuh bisa menular, bersin, flu tuh bisa menular. Apa gitu penyakit buruk macam begini? Menular. Hati-hati ya. Dah. Udah Bu. Saya lompat ke ayat 120. Coba lihat ayat 120-nya. Di ayat 120 aku Allah bilang, ayat 120, ngapa teman busuk nih tak boleh? Ngapa kawan busuk nih kalau bisa dihindari? Kawan busuk atau teman busuk nih sebaiknya dihindari karena intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat kebaikan, niscaya dia bersedih hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kau dapat kebaikan, gimana dia? Gimana dia kalau kita dapat kebaikan? Sakit hati, sedih. Kalau kita dapat kebaikan, dia langsung sedih. Ngapalah dia yang dapat? Ngapalah dia yang dapat? Ngapalah dia yang dapat? Tapi kalau kita dapat yang buruk-buruk, bahagia dia, suka kawan. Inilah dia penyakit orang kawan busuk. Dah. Coba diulang. Intamsaskum hasanatun tasuhum. Intamsaskum hasanatun tasuhum. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ikan busuk, sayur busuk, apalagi buah busuk, kita nggak mau beli. Bagaimana dengan kawan busuk? Sebaik maka wajib dihindari. Apa ciri-ciri kawan busuk? Apa ciri-cirinya? Suka menjelekkan orang lain di depan kita. Hati-hati ya.
kawan busuk ini pasti menceritakan, bahkan membongkar aib-aib kita di depan orang lain. Hati-hati dengan kawan busuk. Sip? Oke? Waspadalah. Oke, udah saya posting. Bagikanlah tuh sebanyak-banyaknya. Kalau ikan busuk, sayur busuk, buah busuk kita tidak mau beli, lalu bagaimana dengan kawan busuk? Maka wajib dihindari. Apa ciri-ciri kawan busuk? Suka menjelekkan orang lain di depan kita. Hati-hati ya, karena besok dan di lain waktu kawan busuk ini pasti menceritakan bahkan membongkar aib-aib kita di depan orang lain. Hati-hati dengan kawan busuk. Waspadalah. Waspadalah. Oke. Kirim ke semua orang seluruh dunia. Begitu cara mainnya, Bu. Gimana cara mainnya? Kirim ke seluruh dunia. Posting. kawanbusuk.com. Kasih satu ayat. Langsung share ke seluruh dunia. Takut lupa. Dah bertaburan tuh di seluruh dunia. Hati-hati dengan kawan. Apa materi kita hari ini, Bu? Ikan busuk mau? Ayam busuk mau? Sayur busuk mau? Buah busuk mau? Kawan busuk? Apa tanda-tanda kawan busuk? Mantap. Dah, itu itu dulu. Apa? Makin nyatalah tanda-tanda kawan busuk itu di Ali Imran ayat 120. Apa tanda-tandanya? Ayat 100 berapa? 120. Mana dia Yaman? Tuh di 120 tuh nampak kawan busuk. Apa namanya? Kawan busuk. Pokoknya kawan busuk nih, hati-hatilah nih. Judulnya kawan busuk. Kawan busuk. Kaulah, kawan buduk kan mulai suka. Kadang-kadang ide-ide begini nih munculnya tiba-tiba. Dihindari, dijauhi.
ditinggalkan. Mau dengar alhamdulillah, tak mau dengar alhamdulillah. Pokoknya aku udah nyampaikan. Betul enggak? Apa kawan busuk tadi Ali Imran ayat berapa? Ayat 120. Apa namanya kawan? Kawan busuk. Minum susu 2 kotak, busuk hati kita. Apa? Betul dah? Dah, udah bertebaran dah di seluruh dunia dah. Bes. Pokoknya share. Bagikan. Pokoknya kawan busuk hindari, jauhi, tinggalkan bila perlu. Mana ayat kawan busuk? Kalau ketemu ikan busuk, kita buang. Ketemu ayam busuk, kita buang. Ketemu lauk busuk, buang. Ketemu kawan busuk, makin pintar ibu-ibu nih. Makin pintar ibu-ibu nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita lagi bahas ayam busuk pula. Kawan busuk ya kita buang, apalagi bangkai. Apa? Busuk yang kita buang, apalagi bangkai. Nah, ngomongkan orang, suka jelekkan orang, itu kata Allah di Quran, makan bangkai. Maka dah minggu depan tanggal 11 kita bikin seperahan, bikin program ya. Daripada kawan busuk, daripada ngomongkan orang, makan. Ya dah? Setuju dah? Iya. Ayo, daripada makan arang, coba ulang. Lebih baik kita makan ikan daripada ngomongkan orang. Lebih baik kita makan. Oke? Bila kita makan? Tanggal 11 minggu depan, Ahad depan, insya Allah bawa lauk kampung. Bawa apa? Ada yang bawa buah, ya kan? Rambutan ke serah apa ya, pisang. Pagi lah habis SMK kan bangun awal, ya kan, masak lo bentar, gak usah banyak, kambing 1 ekor itu usah serantang-rantang gitu ya kan, nanti kita tumpuk tengah, bikin urap kan gampang tuh, parutkan kelapa, genjer, alamak, lapar jadi lapar. Sayur pakis, nanti kita tumpuk tengah, seperahan, oke? Sip, semangat nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Ustadz, saya bikin rendang jengkol, pandai nak makannya, barangnya yang tak ada. Suka makan jengkol, istri saya begitu suka makan jengkol. Ya, insya Allah kita bikin seperahan. Kita bikin seperahan munzalan. Ismu Yahya mau bikin, ya. Hari Ahad serentak di seluruh kota seluruh Indonesia, tanggal 11 kita bikin seperahan. Indonesia berseprah. Indonesia makan-makan. Ya, daripada berkelahi-berkelahi, betul tak? Daripada ngomongkan orang, apa pantunnya tadi? Daripada makan arang, lebih baik makan ikan. Daripada ngomongkan orang, lebih baik makan. Seperahan munzalan. Nah, gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sip ya. Kita makan-makan ya minggu depan ya. Nah, makan-makan ya lagi tuh. Daripada ngomongkan orang. Tapi kami makan-makan sambil ngomongkan orang, Ustaz. Betuar air tuh. Ketuk palanya ya. Tak boleh. Pokoknya kita makan-makan ya. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang punya rantang, ada yang punya rantang, tolong dibawa rantangnya. Soalnya benda itu udah agak langka dah sekarang ya. Bawa rantang. Yang macam-macam zaman dulu tuh. Nanti nasi dari munzalan. Ibu bawa lauk jak. Oke? Sip? Bawa minuman boleh. Ustadz, saya dibikin es rujak, Ustadz. Timun diparut, kasih cabai, kasih nanas sedikit tuh, tahu? Saya bikin itu, Ustadz. Saya pandai bikin cendol, Ustadz, cendol beras. Oh, mantap. Saya Nagasari, Ustadz. Boleh bawa kue, bawa lauk, boleh. Apa? Nanti selesai, nanti dari munzalan siapkan kantong-kantong plastik yang sekilo-sekilo gitu, balik bungkus gitu. Tadi tak ada sisa, tak ada sampah. Sip? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah selalu. Semuanya boleh datang ya. Boleh datang. Di Surau Duka Munzalan bikin juga serentak tanggal 11. Tanggal 11 insya Allah kita bikin program tanggal 11 ya, serentak seluruh Indonesia. Masjid-masjid mitra, itu semuanya bikin tanggal 11. Kita seperahan ramai-ramai. Oke? Mantap semangat. Mudah-mudahan masih hidup semuanya ya. Amin. Ya lah, mana gak kita tahu. Mudah-mudahan sehat ya. Murah rezeki, badan sehat. Ini ibu balik duluan, ini udah nak masak dan tak sabar dah. Belum, masih minggu depan. Ya, makasih semuanya. Tanggal 11 seperahan nasional ya. Kita berseprah. Mau namanya botram, mau namanya bancaan, mau namanya terserah. Pokoknya intinya makan sama tanggal 11 insyaallah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.